warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Alban, NIM 410, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum. Saya akan memenuhi tugas uji kompetensi 2, yang mana saya akan menjelaskan mind mapping tentang perburuhan dan ketenagakerjaan. Untuk itu, mari kita lihat video berikut. Oke, baik, kita masuk ke pertemuan 5, yang mana pertemuan 5 itu pada prinsip perlindungan tenaga kerja dan jenis dan objek perlindungan tenaga kerja. Prinsip perlindungan tenaga kerja dibagi atas 4, yaitu keselamatan kerja, kesehatan kerja, pengupahan, dan jaminan sosial. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu keselamatan kerja, yang mana keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja atau buruh. Yang kedua yaitu kesehatan kerja. Kesehatan kerja termasuk dalam jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu pengupahan. Pengertian pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya. Sedangkan dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan pengertian upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Oke, baik, selanjutnya kita menuju ke nomor 4, yaitu jaminan sosial. Jadi jaminan sosial itu di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial dapat diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan secara luas, jaminan sosial merupakan berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah. Pada hakikatnya, jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang karena suatu peristiwa yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan. Terdapat 2 aspek yang penting yang tercakup dalam program jaminan sosial, yaitu yang pertama, memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Yang kedua, merupakan penghargaan kepada pekerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan atau semacamnya. Selain itu, jaminan sosial juga memiliki ruang lingkup yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. Baik, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu B, yaitu jenis dan objek perlindungan tenaga kerja. Kita bagi 2, yaitu jenis perlindungan tenaga kerja. Jenis perlindungan tenaga kerja itu terbagi lagi atas 3. Yang pertama yaitu perlindungan ekonomis atau jaminan sosial. Yang kedua yaitu perlindungan sosial atau keselamatan kerja. Sedangkan yang ketiga perlindungan teknis atau keselamatan kerja. Baik, perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia. Perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Dengan demikian, secara teoritis dikenal ada 3 jenis perlindungan kerja yang saya sudah sebutkan tadi di sini. Yang pertama yaitu perlindungan ekonomis. Perlindungan ekonomis yaitu sejenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja atau buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja atau buruh tidak mampu bekerja karena suatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut juga dengan jaminan sosial. Yang kedua yaitu perlindungan sosial atau kesehatan kerja. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya.
dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga dengan kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu perlindungan teknis atau keselamatan kerja. Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja atau buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan-bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Baik, setelah kita menjelaskan poin yang jenis-jenis perlindungan tenaga kerja, kita masuk kepada objek-objek perlindungan kerja itu sendiri. Yang mana objek-objek perlindungan tenaga kerja itu dibagi atas 6. Yang pertama yaitu perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja. Yang kedua, perlindungan atas hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding ataupun mogok dengan pengusaha. Yang ketiga, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh, perempuan, anak, dan penyandang cacat. Yang kelima, perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial. Yang keenam, perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja. Baik, pada poin objek perlindungan tenaga kerja yang prioritas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu yang pertama penyandang cacat, yang kedua anak, yang ketiga perempuan. Yang pertama, penyandang cacat, adanya perlakuan diskriminasi bagi penyandang cacat atau kaum difabel menyebabkan undang-undang berbicara. Menurut ketentuan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Yang kedua yaitu anak. Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk memperkerjakan anak-anak. Pengecualian bagi anak yang telah berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak tersebut dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, akan tetapi syarat ini tidak berlaku bagi anak-anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Yang ketiga yaitu perempuan. Di samping perempuan pada umumnya, dalam hal pekerja buruh, perempuan ini menjadi sasaran utama adalah di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Mereka yang berumur di bawah 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Sedangkan untuk perempuan hamil dapat dipekerjakan apabila tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan kandungan. Baik, setelah tadi kita menjelaskan tentang pertemuan 5 yaitu jenis perlindungan dan objek-objek perlindungan, kita masuk pada pertemuan ke-6 yang mana yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Yang mana pengertian secara filosofis. Keselamatan dan kesehatan kerja biasanya disingkat menjadi K3. K3 merupakan suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian secara keilmuan. Dalam ilmu pengetahuan dan penerapannya, K3 adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Yang kedua yaitu ada tujuan. Tujuan dari K3 menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan dengan memelihara kesehatan dan keselamatan, keamanan dan keselamatan tenaga kerja di dalam perusahaan untuk dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja. Jadinya kerja keluarga, pekerjaan konsumen, dan kesejahteraan manusia yang bekerja bisa terjaga. Mereka juga terpengaruh kondisi lingkungan kerja yang mementingkan keselamatan. Yang berikutnya yaitu ada sasaran K3. Sasaran ketiga yang pertama yaitu menjamin keselamatan pekerja dan orang lain. Yang kedua yaitu menjamin keamanan peralatan yang digunakan. Yang ketiga yaitu menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Selanjutnya yaitu ada norma keselamatan dan kesehatan kerja terbagi atas 3 juga. Yang pertama yaitu aturan berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua diterapkan untuk melindungi tenaga kerja. Yang ketiga yaitu risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, yang sekarang dasar hukum. Dasar hukum K3 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003.
Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor per 5/Men/1996. Selanjutnya yaitu jenis bahaya. Jenis bahaya dalam K3 yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu bahaya jenis kimia, yang kedua adalah bahaya jenis fisika, yang ketiga adalah bahaya akibat keadaan yang sangat bising yang menyebabkan terjadi kerusakan pada pendengaran. Yang keempat yaitu bahaya jenis proyek atau pekerjaan. Yang keempat bahaya akibat pencahayaan atau penerangan yang kurang menyebabkan kerusakan penglihatan. Yang terakhir yaitu bahaya dari pengangkutan barang serta penggunaan peralatan yang kurang lengkap dan aman yang mengakibatkan cedera pada pekerja dan orang lain. Yang terakhir ada standar keselamatan. Standar keselamatan kerja dibagi atas 4. Perlindungan badan yang meliputi seluruh badan. Yang kedua, perlindungan mesin. Yang ketiga, pengaman listrik yang harus dicek secara berkala. Yang keempat, pengaman ruangan, salah satunya meliputi sistem alarm. Selain itu, ada juga alat pemadam kebakaran, penerangan yang cukup, ventilasi yang baik, dan jalur evakuasi khusus yang memadai. Terutama bagi para pekerja atau buruh harus memiliki alat pelindung diri atau yang biasa disebut dengan APD. Baik, setelah kita menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, kita masuk kepada jaminan sosial. Jaminan sosial terbagi atas 4, yaitu jaminan keselamatan kerja, jaminan pemeliharaan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Yang mana jaminan sosial di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dapat diartikan sebagai suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan, sekarang kita menjelaskan bahwa tentang jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi pada hubungan pekerjaan, termasuk sakit akibat hubungan kerja atau kecelakaan yang terjadi ketika dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa dilalui. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu jaminan kematian. Kematian pada umumnya menimbulkan kerugian finansial bagi mereka yang ditinggalkannya, baik berupa kehilangan mata pencarian maupun biaya perawatan selama di rumah sakit hingga pemakaman. Besarnya jaminan kematian sebesar 0,30% dari upah kerja selama sebulan yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha yang secara rutin harus dibayar langsung oleh pengusaha kepada badan penyelenggara jaminan yang diterima berdasarkan program ini. Biaya pemakaman sebesar 1 juta dan santunan berupa uang sebesar 5 juta. Selanjutnya yaitu jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan merupakan bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. Program pemeliharaan kesehatan merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan, termasuk kehamilan dan persalinan. Baik, kita masuk pada poin terakhir, yaitu jaminan hari tua. Hari tua dapat diartikan sebagai umur pada saat produktivitas tenaga kerja menurun sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda, termasuk apabila tenaga kerja mengalami cacat tetap dan total. Jaminan hari tua merupakan program tabungan wajib yang berjangka panjang, di mana iurannya ditanggung bersama antara pengusaha dan pekerja. Baik teman-teman, kita masuk pada pertemuan 7, yaitu pertemuan yang terakhir. Pertemuan 7 kita menjelaskan pengertian pengupahan, asas pengupahan, dan kebijakan pengupahan. Pengertian pengupahan yang mana telah saya jelaskan tadi di dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah. Disebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, memberikan pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 1.
yang mana menyebutkan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kita masuk kepada poin berikut, yaitu asas pengupahan, yang mana asas pengupahan ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu hak menerima upah. Hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja itu putus. Yang kedua yaitu pengusaha tidak boleh melakukan diskriminasi upah bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Yang ketiga yaitu upah tidak dibayar apabila buruh tidak melakukan pekerjaan, atau asas no work no pay. Asas no work no pay. Yang berikutnya yaitu kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan ini terbagi atas 2, yaitu kebijakan upah minimum dan kebijakan upah reguler. Kebijakan upah minimum. Nilai upah minimum ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan pengupahan nasional untuk memastikan pencapaian kebutuhan hidup layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum umumnya ditetapkan oleh gubernur untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota dan sektoral, mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Dewan Pengupahan Kabupaten atau kota. Sedangkan kebijakan pengupahan upah reguler, yang mana upah reguler adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah dapat dibayarkan per minggu atau per 2 minggu berdasarkan perhitungan upah bulanan, periode maksimum penghitungan upah dalam 1 bulan. Pada umumnya, upah dibayarkan secara tunai sesuai aturan. Upah harus diberikan dalam rupiah, walaupun perhitungannya dapat disesuaikan berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Demikian penjelasan saya tentang mind mapping dari pertemuan 5 sampai dengan pertemuan 7. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.